Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel Kreatif S Kampus UGM. Pada kesempatan ini kita kedatangan tamu Mas Amri, salah satu alumni UGM juga nih teman-teman. Nah, jadi kita mau bincang-bincang tentang profesi atau pekerjaan yang Mas Amri jalankan ketika sudah menjadi alumni UGM dan sudah bekerja. Nah, sebelumnya apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Ridho? Ya, alhamdulillah juga baik. Mungkin bisa sedikit perkenalan dulu nih, Mas Amri. Gimana perkenalannya? Ya, nama dulu di UGM jurusan apa? Ya, kenalin aku Amri. Dulu kuliah di UGM, satu alma mater sama Rio. Dan alhamdulillah sekarang lagi dapat kesempatan untuk join di startup company di Jakarta Selatan. Bidangnya e-groceries ya, jadi e-commerce yang grocery gitu. Itu sekarang. Dan sebagai product management gitulah, join di product team, product consumer. Oke, berarti Kak Amri atau Mas Amri ini sekarang di product management ya? Iya, di product management. Nah, mungkin cerita dulu nih, Kak Amri, kira-kira gimana sih ceritanya kok bisa sampai ke sana gitu, dan lika-likunya gimana kayak gitu? Oh, oke. Jadi sebenarnya ceritanya adalah aku lulus tahun 2020, jadi belum begitu tua ya, masih hitungannya muda kalau ngitungnya 2020 lulusnya. Terus dari setelah 2020 itu aku buat small agency sampai tahun 2022, di awal tahun 2022 ini. Terus ya satu dan lain hal, aku butuh more suplemen untuk belajar lagi. Jadi akhirnya coba apply dan join a startup company. Sebenarnya awalnya memang backgroundnya adalah mau masuk ke tech ya, jadi kayak programmer gitu. Kalau di startup itu sebutannya teman-teman engineer tech kayak gitu. Tapi ternyata satu dan lain hal, coba apply dan coba interview, ternyata nggak cocok gitu jadi programmer. Dan ternyata pas interview cocoknya jadi product management gitu ya. Kalau sekarang tuh sebutannya kerennya tuh PM gitu. Jadi sekarang ya, jadi setelah proses apply itu dari setelah buat agensi, terus satu dan lain hal tadi itu, terus akhirnya apply, dan dalam proses apply itu berubah dari engineer, terus sistem analis yang terus akhirnya product management. Karena product management itu nggak terlalu jauh bedanya sebenarnya dengan project management yang udah biasa aku lakukan di agensi kecilku yang aku buat sebelumnya sih. Itu sih sebenarnya ceritanya. Oke, itu pas apply-nya itu apakah nemu di Instagram, apa nemu di LinkedIn atau gimana tuh? Oh, kalau diriku dari dulu, aku pemain LinkedIn dari 2016. Dari memang udah lama main LinkedIn dan memang optimize LinkedIn gitu. Jadi emang sejak kuliah 2016-2017 itu emang udah aktif di LinkedIn. Dan sejak awal main LinkedIn pun aku nggak diriku nggak koneksinya sama sesama teman kuliah, tapi koneksinya langsung ke HRD atau CEO company. Makanya sekarang itu beberapa teman itu kok sempat nanya kok bisa dapat koneksi dengan direktur, misalkan direktur Garuda gitu ya. Karena memang dulu sebelum bapaknya jadi direktur udah coba koneksi di LinkedIn dari dulu pas belum jadi direktur gitu. Dan itu ternyata sangat helpful karena algoritmanya akunku sejak 2016 itu udah ku-optimize. Itu sangat berguna di sekarang ketika udah lagi butuh lah nge-apply pakai LinkedIn job gitu ya.
Nah, karena di LinkedIn Job itu juga kan recruiter itu punya high visibility untuk ngelihat gimana apply yang apa ya, calon-calon karyawan ini pakai LinkedIn. Jadi kalau misalkan kita punya relasi ke orang-orang yang tinggi-tinggi, kok bisa berkoneksi, kok di accept koneksinya sama orang-orang penting gitu, jadi kayak kelihatan prominent gitu loh, kelihatan menjanjikan bagi HRD. Nah dari situ diriku ini sejak awal lulus itu kalau ngeplay juga dari LinkedIn sih, nggak pernah sih dulu lewat Instagram atau website loker gitu, cuman itu nggak works karena aku sendiri nggak bisa mantau ketika kita ngirim lamaran lewat email itu, kita nggak tahu itu dibaca atau enggak, atau itu di download atau enggak lamarannya. Kalau di LinkedIn kan bisa dipantau progresnya kayak mana. Itu sih, dan alhamdulillah works well for me sih kalau LinkedIn. Wah keren ya, aku sejujurnya baru tahu sih. Ya algoritma sih, aplikasi-aplikasi yang itu mainnya algoritma, jadi aktifkan diri di maksudnya LinkedIn. kan kita bisa mantau progresnya gitu ya di LinkedIn itu ya. Kalau di Instagram kan kayak kirim email kita nggak tahu dibaca apa enggak ya. Itu sih kerennya. Aku baru tahu kalau ada fitur itu. Ya, itu bisa ini sih. Jadi nanti si HR-nya itu udah ngelihat atau belum itu kita bisa tahu. Terus HR-nya udah download CV kita atau belum, itu bisa tahu gitu. Itu sih kalau di LinkedIn. Jadi aku dulu kayaknya ngeplay ada 100 lebih deh. Terus yang ngelihat itu banyak, yang download cuma beberapa. Dari yang download itu yang ngasih lampu hijau biasanya, karena dia udah punya effort untuk ngedownload, berarti dia udah klik nih sama profil kita di LinkedIn, terus pengen coba ngeliat CV gitu sih. Ya itu bisa mantau sih. Oke, kira-kira mungkin ada nggak nih dari ada tips nih buat adik-adik mahasiswa untuk main LinkedIn nih? Mungkin siapa tahu bisa mengikuti jejak Kak Amri untuk bisa dapat pekerjaan lewat LinkedIn kayak gitu. Sebenarnya kalau LinkedIn itu mainnya algoritma ya. Algoritmanya algoritma di LinkedIn itu berdasarkan aktiviti ya, sama aja kayak kita buka Instagram ya. Kalau kita buka Instagram, kalau kita sukanya ngeliat mancing ikan, nanti juga ngeliat reels itu kita scroll yang muncul banyak ikan. Kalau sukanya main Mobile Legend ya nanti bakal munculnya Mobile Legend gitu. Nah kalau di LinkedIn itu ya saranku mulai dari sekarang, apalagi teman-teman mahasiswa ya, nggak harus setelah lulus, karena setelah lulus itu sebenarnya salah, karena kamu nggak dapat algoritmanya. Kalau aku dulu sangat ketolong setelah lulus itu ya, tapi emang setelah lulus nggak pengen apply ya, sempat sih apply tapi akhirnya memutuskan untuk bangun agensi kecil itu. Baru setelah satu dan lain hal akhirnya nge-apply itu sangat helpful, dan itu helpful karena algoritmanya. Nah algoritmanya itu bisa kebentuk dari beberapa aktivitas. Pertama adalah bangun koneksi sebesar mungkin, dan koneksinya itu banyakin pertama adalah C-level atau direksi perusahaan bagus-bagus gitu ya, aja koneksi, nggak usah malu-malu untuk berkoneksi. Dan kadang ya ada beberapa orang ngasih tips itu untuk coba langsung di chat gitu. Kalau aku dari dulu nggak pernah ngechat, karena ya aja berkoneksi, kalau dia emang tertarik sama diriku biasanya akan accept gitu. Terus ya perbanyak itu. Terus HRD itu banyakin klik aja di LinkedIn itu. Kalau kita nge-search itu bisa based on people, based on job. Jadi ketika kita nyari HRD di Indonesia gitu, nanti muncul semua orang di situ, HRD BUMN, startup, itu muncul semua di situ, ajak koneksi semuanya. Nah nanti yang accept itu akan menjadi jadi algoritma akun kita. Nah itu nantinya bagus untuk ketika apply, bagus untuk profil kita ketika HRD itu ngelihat aplikasi kita gitu. Terus nggak hanya berkoneksi, tapi tingkatin ini sih, aktivitas engagement itu ada beberapa hal. Pertama buat postingan yang memang itu berdasarkan skill kamu gitu. Misalkan suka buat UI UX, desain website kayak gitu, atau suka
suka bikin analisis, misalkan analisis harga kayak gitu, itu bisa di share aja dalam bentuk PDF gitu di postingan, banyakin aja, show off lah, tempatnya show off untuk postingan. Lalu jangan segan-segan juga suka ngomen, tapi komennya positif ya, karena LinkedIn itu auranya positif gitu. Terus banyakin nge-like aja sih, karena nanti itu yang bangun algoritma. Nah, nanti algoritmanya udah kebangun, udah kebentuk, itu bakal bagus buat profil kamu gitu. Nanti dilihat HRD ketika kamu nge-apply via LinkedIn Job. Itu sih tips dari aku. Intinya koneksi, bangun engagement gitu kalau di LinkedIn. Di LinkedIn juga bisa nggak sih kayak misalnya nggak cuma cari kerja gitu, kayak misalnya kolaborasi nih, atau enggak kita punya jasa kayak sebagai digital marketing atau digital marketing agency, terus misalnya kolaborasi mau sama perusahaan, kita nawarin suatu proposal gitu, bisa nggak? Lewat proposal gitu bisa, cuman jadi gini, terkadang juga kita kan kayak mau, misalkan aku dulu punya agensi terus pengen kerjasama dengan company A gitu, terus aku nggak punya missing link untuk ke sana gitu ya. Tinggal cari aja company-nya, terus cari orang people atau employee-nya yang ada di situ, terus cari kayak partnership, orang yang sebagai partnership-nya atau ya pokoknya bidang kerjasama, DM aja langsung. Biasanya kalau orang-orang partnership itu emang aktif di LinkedIn, emang mereka open, jadi ketika emang kita mau kolaborasi bisa langsung via DM gitu. Tapi kalau misalkan kolaborasi konten mungkin juga bisa ya, tapi ya kayaknya tetap pintu awalnya adalah coba nge-DM langsung. Dan kalau untuk nge-DM via LinkedIn itu I think kita nggak bisa kayak nge-DM via Instagram ya, kayak halo salam kenal gitu, enggak sih, tapi akan better ketika kita open the statementnya profesional gitu, kayak email lah kalau DM-nya LinkedIn, atau ya just using English inilah, English business proposal gitu. Nah dari situ mungkin nanti bisa baru dilempar ke WA kalau misalkan mau ngobrol lebih lanjut gitu sih. Kalau LinkedIn itu sangat terbuka dan sangat aku juga biasanya untuk ngepoin orang lewat LinkedIn. Jadi misalkan ngelihat orang ini keren gitu, aku pengen ngeliat backgroundnya, LinkedIn gitu kalau mau nyari. Gitu sih dari aku. Ada nggak kira-kira nih Amri connect sama orang di LinkedIn, terus jadi teman di Instagram, terus jadi deket gitu, jadi kayak relasi gitu? Kalau sampai Instagram belum pernah ya, karena LinkedIn itu tempatnya profesional, kalau Instagram itu tempatnya untuk show off activity ya, kadang malah lebih private. Itu jadi kadang enggak sih. Cuman kalau misalkan memang orang stranger terus nge-DM itu banyak banget, apalagi ketika kamu udah keterima kerjaan gitu ya. Misalkan keterima kerja terus kayak misalkan aku di product management yang kebetulan sekarang lagi naik daun gitu ya. Nanti headhunter atau orang-orang yang memang mencari talent untuk perusahaan lain itu bakal nge-DM-in gitu. Dan yang nge-DM itu mostly kayak gitu kalau di LinkedIn. Jadi nggak ada yang kayak ajak kerja sama, intim ngobrol gitu, mungkin untuk something kayak untuk kebutuhan kerjasama, kolaborasi atau apa gitu, jarang. Mungkin kecuali kalau yang udah levelnya banyak, followernya gede ya, kayak Pak Ang Hetianto atau siapa itu, yang orang-orang HR itu banyak yang followernya sampai ratusan ribu, jadi top accountnya di Indonesia. Mungkin itu banyak tawaran kerjasama, terus akhirnya punya kolaborasi di luar dari LinkedIn. Tapi kalau kayak aku masih cukup kayak nawarin lowongan, ini ada lowongan di bagian product management, tertarik atau enggak? Kalau tertarik, aku akan hubungkan kamu ke perusahaannya. Gitu-gitu sih. Jadi obrolannya gitu kalau di DM-nya LinkedIn. Oke, keren sih, perlu dicoba juga sih. Apalagi kayak aku yang sejujurnya aku nggak pernah terjun di LinkedIn gitu, nggak pernah coba untuk di LinkedIn gitu kan. Iya sih, perlu dicoba sih. Oke, back to topic.
kira-kira nih Kak Amri, kerja sebagai product management tuh berarti kan awalnya yang dulu engineer terus akhirnya ke product management. Itu sejujurnya ya, aku sendiri karena aku pun backgroundnya bukan yang belum kerja kantoran gitu, pengen juga sih ngerasain. Soalnya kemarin tuh dapat info-info juga karena pas main di Jakarta, itu ada temen yang kerja di BUMN dan kerjanya wah luar biasa sih. Untuk fresh graduate dia untuk gaji pertamanya sama bonus komisinya itu gede. Nah itu ngeri sih, itu karena dia di Jakarta juga sih mungkin ya. Terus coba main ke kantornya tuh dan itu keren gitu. Jadi dia kayak sebagai deal maker gitu, tender project kayak gitu. Nah kira-kira kalau dari Kak Amri nih untuk product management itu sebenarnya tugasnya ngapain sih kayak gitu? Sejujurnya aku nggak terlalu paham juga kayak gitu. Kalau role ini product management itu sebenarnya scope-nya ya atau bidangnya. Kalau untuk jabatannya itu product manager. Cuman gini, product manajernya itu atau product manajemennya kalau di startup yang aku jalani itu beda ya, Bu. Mungkin bayangannya adalah ini seorang manajer yang ngurus produk macam pabrik gitu ya. Kayak misalkan aku punya misalkan pabrik Astra yang ini nggak apa-apa nyebut brand. Ya, pabrik Astra yang ngebuat buat salah satu mobil A gitu. Nah mobil A itu biasanya ada product manajernya. Nah itu manajernya itu yang ngurus produk real gitu. Nah tapi kalau di startup product manajemennya itu lebih ke ngurus produk atau fitur yang ada di aplikasi. Jadi misal contohnya adalah Gojek ya. Gojek itu kan di dalamnya fiturnya ada banyak tuh. Ada GoPay, ada Go apalagi tuh. Go Ticket, ada GoFood. Nah, itu setiap fitur, itu biasanya ada product manajernya. Atau bahkan lebih ke kecil lagi, sub fitur gitu. Nah, itu fitur setiap fitur ini ada product manajernya dan product manager inilah yang bertanggung jawab untuk segala hal berkaitan dengan fitur ini. Jadi segala halnya adalah entah improvement, entah bug. Kalau misalkan ada crash gitu aplikasi, terus apalagi ya. Ya intinya kerjaannya adalah yang aku kerjakan untuk product management itu adalah ngurus aplikasi untuk fitur tertentu. Kalau aku yang aku sedang jalani sekarang adalah aku ngurus beberapa fitur yang berkaitan dengan acquisition. Nah acquisition ini salah satu top funnel ya kalau dalam user journey di aplikasi. Jadi kalau user itu baru nginstal, terus dia buka aplikasi, terus dia register. Nah bagian register, terus SEO segala macam yang berkaitan dengan user untuk ke engage masuk ke aplikasi. Nah itu produknya itu yang aku handle sekarang gitu di kerjaan sekarang. Nah segala hal yang berkaitan dengan user yang kayak registrasi, kayak misalkan registrasi error atau di Play Store itu ada laporan kalau bintangnya 1 gara-gara error untuk mendaftar. Nah itu tanggung jawabku. Itu aku sebagai product manager, aku yang turun langsung, ini apa benar nggak, kita fix, kita cek dulu apakah benar aplikasi kita itu crash gitu. Kalau ternyata enggak, oke, berarti itu bisa ditinggalin aja. Mungkin itu karena itu cuma laporan orang-orang yang stranger yang memang pengen jatuhin rating. Kalau ternyata memang benar ketika kita cek ternyata aplikasinya crash, nah itu tanggung jawabku untuk memastikan bahwasanya all is well. Jadi aku bakal nyuruh teman-teman engineer untuk tolong cekin. Terus nanti hasil ceknya itu aku yang bertanggung jawab untuk semua ini kelar gitu. Maksudnya bugnya atau crashnya itu beres. Dan itu aku laporkan. Dan untuk kerjaan day to day-nya sebenarnya nggak hanya ngurusin bug atau kayak gitu, tapi juga nge-planning. Jadi pertama kita nge-planning apa sih data dari aplikasi itu kayak mana sih, kayak mana performanya, naik apa turun. Kalau naik apa yang bisa kita ambil dari kenaikan itu, apa yang turun, kalau turun apa yang bisa kita ambil pelajarannya. Nah setelah itu kita buat planning untuk nambahin fitur gitu. Fitur apa yang bisa kita tingkatin dari produk yang aku handle gitu. Terus dari situ nanti dari planning, analisis, setelah analisis aku akan
diskusi dengan tim engineer, bisa nggak kita jalanin, bisa nggak kita go through this solution, this initiatives. Kalau ini oke, itu bisa aku mulai dengan diskusi dengan tim yang lebih gede bahwasanya aku akan mengimplementasikan fitur ini mulai tanggal ini sampai tanggal ini, sampai fitur itu jadi dan ada aku monitoring datanya gimana fitur ini berjalan. Jadi sebenarnya product manager itu sebutannya malah lebih ke kayak mini CEO-nya startup. Jadi dia tuh kayak diminta untuk jadi Superman gitu. Cuman ya itu ya hanya terbatas pada fitur-fitur tertentu. Makanya dalam satu company itu idealnya punya banyak product manager sih, punya PM. Jadi yang bakal ngurusin dari aplikasi operation atau aplikasi yang kayak aku tadi itu acquisition, dari ngurusin user itu registration, terus ada sendiri PM yang ngurusin payment gitu. Jadi kalau misalkan kamu bayar di aplikasi kan bayar pakai ini, bayar pakai itu. Nah, itu ada PM-nya sendiri yang ngurus kayak gitu. Kurang lebih gitu sih untuk kerjaannya. Kalau untuk masalah tadi yang disebut adalah masalah gaji atau benefits, aku rasa seimbang sama sibuknya kerjaan dan pusingnya kerjaan. Tapi ya itu even duitnya oke, benefitsnya oke, itu kayaknya seimbang sama stresnya sih. Gitu sih Dok. Kurang lebih kerjaan product management. Untuk kayak misalnya untuk sehari-hari gitu, berarti spend waktu untuk yang diluangin untuk benar-benar fokus kerja itu berapa jam cuy, atau lebih gimana tuh untuk kayak sehari-harinya? Jadi mungkin teman-teman di sini nanti kalau emang mau terjun di startup ya, emang benar-benar startup. Tapi kalau BUMN kayaknya udah mulai ada beberapa ngedevelop digital fitur ya, kayak aplikasi-aplikasi itu. Dan kalau emang even itu BUMN, kalau emang dia mau ngedevelop apps, itu metodenya sebenarnya kurang lebih sama yang diimplementasi di startup. Itu pakai Scrum method ya. Scrum method itu metode dalam development aplikasi yang tren gitulah. Ya teman-teman startup tahu hal itu, dan kalau teman-teman pengen masuk startup harus paham itu, harus paham itu biar nggak kaget. Dan untuk day to day yang aku lakukan itu, kalau product manager itu 75%-nya meeting, 25%-nya documentation. 75% meeting itu kalau aku lihat jadwalku ya, misalkan masuk dari jam 9 sampai jam 6 sore nih. Jam 9 itu pagi itu akan meeting sesama PM. Jadi kita diskusi apa yang akan kita lakukan hari ini, terus apa yang udah kita lakukan kemarin dan reviewnya apa. Jadi kita bisa align dulu, terus nanti jam 10 itu bakal stand up meeting. Itu adalah meeting singkat yang dilakukan untuk tim tertentu, tapi biasanya stand up itu dilakuin sama teman-teman engineer. Jadi aku akan nge-lead, atau engineering manager itu akan nge-lead teman-teman engineer untuk diskusi. Jadi apa yang udah dilakuin kemarin, terus gimana progresnya. Jadi kayak tools itu kayak Jira gitu-gitu, Trello itu sangat kepake gitu di sini. Jadi gimana progresnya, apakah still in progress, apakah udah bisa di testing, apakah udah bisa di deploy, atau bisa maksudnya ditaruh di aplikasi hasil codingannya gitu. Terus apakah ada blocker, apakah ada masalah gitu-gitu. Kita saling sharing. Nah, habis jam 10 sampai jam 11 aku biasanya ada diskusi sama stakeholder. Stakeholder itu orang-orang yang punya kepentingan dengan fitur tertentu gitu. Kayak misalkan aku megang fitur affiliate di aplikasiku. Jadi kalau affiliate itu kan kerja hubungannya dengan kayak partnership, terus marketing gitu-gitu. Jadi aku diskusi sama mereka tuh biasanya jam-jam 11. Diskusi ada bugs atau ada inisiatif apa dari mereka, atau skema komisi itu marketingnya kayak mana. Terus nanti siang biasanya kadang jam 1 sampai jam 2 tuh ada meeting kayak sama anak desain, bisa kita diskusi tentang desain yang hasil rencanaku untuk mengubah desain gitu. Nanti aku diskusi sama desain atau sama teman-teman data biasanya untuk diskusi analisis. Terus nanti ada waktu sekitar 1 jam gitu siang, 1 jam sampai 2 jam itu untuk
Aku biasanya documentation itu kayak aku ngerjain kerjaan-kerjaan yang memang harus aku buat gitu dalam bentuk dokumen, dalam bentuk words gitu, kayak buat PRD, product requirement develop dokumen. Jadi kayak kalau mau buat tertentu, product manager itu harus buat dokumen yang bisa dibaca oleh teman-teman engineer. Sebenarnya apa sih yang mau aku buat gitu. Nah itu yang ngedetailing anak product manager. Nah siang itu aku lakuin itu biasanya. Terus sore biasanya alignment. Terus sore lagi biasanya one on one itu kayak apa ya? Aku nge-set up meeting sama satu orang untuk discuss tertentu atau hanya hihi sih, biar agak nggak stres gitu. Gimana kabarnya gitu, kerjaannya kayak mana gitu-gitu sih. Itu sih kalau day to day-nya untuk kerjaan sih jadi PM. Alignment itu apa, bro? Alignment tuh gini, misal nih kamu sebagai orang humas ya, atau partnership atau kerjasama. Nah aku product manager. Nah kamu punya inisiatif untuk aku pengen buat promonya tuh aku naikkan jadi 30% diskon gitu ya. Nah di aplikasi itu masih 20%. Nah kamu kalau mau mengubah itu harus lewat aku, product manager, karena yang punya tanggung jawab dan punya wewenang untuk mengubah aplikasi itu hanya aku. Jadi kamu akan nge-alignment, jadi ngomong ke aku, ayo meeting, aku mau align soal inisiatifku. Ya udah kita diskusi gitu, kayak kenapa kamu pengen ngubah 30%? Ngubah 30% itu harus punya punya baseline, kayak datamu apa, alasanmu apa gitu. Jadi lumayan, kalau dunia startup tuh cukup ini sih. Kalau khususnya di Jakarta ya, aku rasakan di Jaksel itu cukup kenceng, dan ketika kita punya argumen itu harus punya baseline, data driven lah sebutannya. Jadi alignment itu sih lebih kayak kita menyatukan pandangan, menyatukan visi misi, menyatukan objektif, sehingga akhirnya keinginan atau objektif salah satu pihak itu bisa diterima pihak lainnya gitu sih kalau alignment. Atau sebutannya sync, biasanya syncing, pairing gitu sih kalau bahasa Jaksel. Aku banyak belajar sih di Jaksel, kerja di Jaksel ini banyak belajar bahasa gitu. Itu benar juga sih, maksudnya Jaksel kenapa bahasa Inggrisnya gitu, karena hampir tiap waktu ngomongnya ini itu bahasa Inggris banget. Keren sih, aku juga sebenarnya kayak ngerasa wah keren banget cuy kerja kayak gitu, maksudnya ya untuk bahasa baru, sistem manajemen gitu kan. Itu keren banget gak sih bisa belajar kayak gitu? Ya belajar itu apa ya, lumayan ongkosnya banyak ya. Ini bukan ngomongin ongkos duit, tapi ongkos pikiran. Aku pertama join itu cukup agak tertekan sih. Tapi aku ya, ini kita ngomong UGM kan tadi ya. Kalau kita ngomongin UGM, aku akuin. Bahkan ini baru hari ini nih, aku baru tadi sore itu sync dengan salah satu teman sesama alumni UGM, dia dari teknik juga lah. Dari teknik juga, beda jurusan. Dia baru masuk, tapi dia sebagai teman produk juga lah, tapi bukan PM. Itu ya kita sharing kalau ya awal-awal join itu lumayan agak kaget sih. Beda banget culture-nya Jogja, ya UGM gitu sekitarnya, dengan culture startup yang ada di Jakarta gitu. Jadi kayak di sini tuh kenceng banget lari gitu, dan banyak istilah-istilah yang memang aku baru nemunya di sini gitu. Kalau di UGM kayak kurang sih untuk nge-push bagian itu, lebih ke kita tuh kayak diminta untuk ideation, terus setelah ideation kita diminta untuk buat proposal. Kalau emang akuin jago lah untuk membuat proposal segala macam, cuman untuk sustainability kayak membuat aplikasinya tetap jalan gitu-gitu, metode-metodenya aku akuin agak kurang mungkin di sekitar UGM, karena aku ngerasain di sini itu kerasa banget sih kerja di startup di Jakarta Selatan, kayak kurang kaget lah, aku rasain kaget. Itu juga aku udah curhat juga sama teman-teman yang dari UGM, kalau ya wajar kalau di startup itu UGM itu mungkin lebih rendah daripada yang lain, karena memang culture kita nggak ngebentuk itu gitu. Kalaupun kita bisa masuk ke startup juga akan cepat terpental ya, karena kaget lah, nge-shock. Kalau bisa survive ya alhamdulillah, biasanya akan jadi cemerlang sih teman-teman UGM kalau aku lihat beberapa. Tapi kalau misalkan
nggak bisa survive di awal-awal ya akan terpental, ujung-ujungnya pindah ke yang lebih slow lah culture-nya. Itu sih Dok. Satu lagi bro, apa namanya, dengan kesibukan yang kayak gitu, itu tiap hari kayak gitu Senin sampai Jumat atau ada day to day yang beda kayak gitu? Senin sampai Jumat. Cuman kebetulan di timku itu ngebuat hari Jumat itu agak lowong. Agak lowong tuh artinya kita spare untuk meeting-meeting yang sifatnya itu urgent atau udah nggak ada spare lagi. Karena memang kalau ngelihat jadwal meeting di diriku itu ya tadi tuh 75% itu meeting, sisanya documentation. Jadi kadang aku juga nolak untuk, kadang banyak yang mengajain meeting gitu untuk alignment atau untuk diskusi something gitu. Terus karena emang udah sepakat untuk hari Jumat itu banyak dikosongin, jadi dilemparnya di hari Jumat. Itu biasanya diskusi yang agak lebih santai, karena kita kayak saling menghargai sih. Udah capek dari Senin sampai Kamis mikir keras gitu, terus hari Jumatnya aku nambah digas sih. Itu biasanya gitu. Cuman emang kalau untuk dari hari Senin sampai hari Jumat ya full dari jam 9 sampai jam 6. Even sebenarnya kalau di aku ini nggak ada nggak ada absensi ya. Untuk teman-teman tim produk itu nggak ada absensi. Jadi ya mau masuk jam berapa aja itu masuknya sesuai dengan ada meeting jam berapa. Kalau meetingnya jam 11 ya baru kerja jam 11. Atau kalau meetingnya jam 9 ya dari jam 9. Cuman kita kan karena banyak kerjaan documentation yang lain ya, biasanya yang nggak ada meetingnya itu ya kita habisin waktu di depan laptop gitu dan pakai aplikasi-aplikasi tools yang dipakai buat kerja kayak Slack, terus kayak Jira. Ya udah di situ kayak nanti banyak laporan-laporan, banyak chat-chatan itu di situ, laporan bug segala macam. Ya itu juga sih teman-teman teman-teman mahasiswa kalau emang mau join di company biasakan diri dengan aplikasi-aplikasi yang memang ini, karena tools itu yang akan bikin kaget juga, kayak Jira ini kan Atlassian company gitu. Jira, Confluence, Slack, Trello, Figma, Miro. Nah itu bisa dicek lah, bisa dipelajari sama teman-teman biar nggak kaget, karena itu bahasa sangat standar lah di startup. Pakai tools itu kalau udah jago itu udah nilai plus gitu. Gitu sih kalau itu day to day-nya kurang lebih. Kesibukannya nggak terlalu banyak nganggur, tapi lebih banyak meeting dan documentation. Dan day to day-nya kurang lebih sebenarnya sama, cuman beda hari Jumat aja yang agak lebih slow sih gitu. Kelihatannya sih seru nggak? Kayaknya sih ya, kalau aku ngeliat sih kelihatannya seru ya. Tapi untuk menjadi seorang product manager itu harus jago coding nggak, atau minimal bisa ngoding nggak untuk bisa jadi product manager? Nah itu ini yang uniknya dari product manager itu Dok. Jadi product manager itu biasanya gimana ya? Product manager itu bukan kayak role-nya misalkan nih dia manajer HRD, ya berarti dia harus jago tentang HRD dong gitu ya. Nah kalau product manager itu karena kita tuh memanage produk. Nah produk itu macam-macam. Ada product marketing gitu ya. Product marketing itu ya kayak SEO, terus kita buat tools untuk nge-support teman-teman marketing. Jadi dia harus paham marketing gitu. Terus nanti ada juga yang product manager untuk tech operation atau warehouse. Nah dia harus paham tuh tentang flow warehouse, operation warehouse. Ada juga yang tipenya product manager crypto gitu, yang sekarang lagi mungkin agak tren. Ya dia harus paham crypto gitu. Jadi untuk paham atau enggak itu sprint dan target. Ya tergantung ini sih targetnya
apa sih? Maksudnya targetnya product management itu apa? Jadi kalau kayak aku nih gitu ya, aku memang paham tentang coding. Cuman ketika aku masuk perusahaan ini yang sekarang, itu ternyata bahasa pemrograman itu yang nggak aku pahami juga sih, Dok. Jadi even aku jago coding itu cuman hanya basic-basicnya aja yang membantu, sisanya nggak terlalu membantu. Cuman basic yang paling penting untuk di up untuk bisa jadi product manager adalah pertama itu jago communication. Karena communication itu yang paling penting, itu pertama communication itu nggak cuma ngomong gini ya, tapi gimana caranya ketika ada tensi tinggi, tensinya semakin naik gitu karena kita rebutan produk atau kita ribut sama engineer, kita ribut sama stakeholder lain, itu tuh bisa mengkomunikasikan, nggak mengkomplekskan masalah gitu, tapi emang nge-solvekan masalah gitu. Karena kita kan product manager itu berusaha untuk mengakomodasi banyak keinginan ya, itu satu. Terus kedua adalah negosiasi, tadi itu komunikasi terus negosiasi. Terus yang ketiga adalah kemampuan product management esensial sih. Product management perlu teman-teman untuk bisa jadi product manager harus tahu product management itu apa gitu, kayak mana flow-nya, toolsnya yang dipakai apa. Nah itu penting untuk dipahami daripada memahami coding, karena engineer itu paham kalau product manager itu ya nggak paham coding gitu. Karena yang product manager itu bahkan di company yang keren kayak macam Google, setahuku kalau di Google sebutannya bukan program manager sebutannya, itu ya mereka nggak diharapkan untuk jago coding, tapi ketika diminta untuk apa sih yang bagus untuk produk ini, nah dia tuh bisa jawab semuanya gitu sih. Nggak harus jago coding kok. Bahkan banyak product manager juga berangkat dari orang desain. Di PM itu di tempat kamu ada yang perempuan nggak, bro? Oh banyak. Oh lebih banyak juga ya? Banyak. Atasanku cewek. Terus di bawahannya atasanku tuh ada 3 tuh ya, di squad timku tuh ada 3. Jadi 3-nya ini satunya cewek, 2-nya cowok, tapi atasanku cewek jadi seimbang. Tapi kalau di squad PM yang lain itu ceweknya banyak banget tuh. Jadi kepalanya produk ini, tim produk itu cewek-cewek malah. Mantan product manajernya Amazon sama ada salah satu e-commerce terbesar di Indonesia lah. Itu mantan PM sana gitu. Jadi dia jadi head di sini. Jadi dia cewek-cewek lah, tapi experience dan sangat outstanding juga sih. Maksudnya jago sih. Walaupun mereka cewek mah